Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dalu Rusmana di channel UX Orbit Design. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan video tentang belajar Figma dari nol ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bimbingan bagi teman-teman yang sedang belajar dan mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Jadi kita akan melanjutkan tentang belajar Figma. Kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya, Figma menyediakan template awal yang teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Kita bisa memilih template website, mobile, dan desktop. Nah, saya memilih untuk membuat website terlebih dahulu. Figma sudah menyediakan template ini dan kita tinggal mengulik-ulik apa saja sih elemen-elemen yang ada di website ini. Oke, tujuan utamanya di sini adalah kita merecreate atau membuat ulang template yang sudah ada dengan versi kita sendiri. Jadi kita pertama kita melihat dulu frame per frame, page per page. Landing page itu kalau kita lihat ukurannya ada berapa nih layoutnya. Width-nya 1440 dan height-nya 4811. Nah, jadi kita bisa mulai dari sini, kita membuat frame sesuai dengan width ini, atau kita cari frame properties-nya, kita bisa klik frame di sini, kemudian kita cari apakah ada yang 1440. Nah, ini ada desktop dan wireframes. Kita pilih yang desktop aja ya. Lalu kita pindahkan si frame-nya ke sini biar berdekatan dengan page yang mau kita buat. Width-nya sudah sama ya 1440. Rename dulu si frame-nya menjadi landing page. Oke, setelah itu si frame-nya udah jadi, baru kita melihat di sini nih. Ini elemen pertama yang dibikin di website ini ya. Ini namanya navigation. Pasti setiap website, kalau teman-teman sering melihat website, pasti itu ada yang namanya navigation. Navigation itu biasanya terdapat nama situs atau logo di sini, page menu, dan kemudian ada button ya. Biasanya disebut dengan call to action button. Memang umumnya seperti itu. Ya, kita mulai dengan navigation. Teman-teman harap diperhatikan juga di sini akan ada banyak sekali mempelajari tentang auto layout. Nanti kita belajar bersama-sama. Pertama, kita membuat site name ya. Untuk membuat site name, kita tambahkan teks di sini. Site name sudah selesai. Kita coba di text style ini untuk melihat detailnya ya. Fontnya apa, font weight-nya apa, ukurannya berapa. Kita lihat dengan di text style. Fontnya Inter, kemudian font weight-nya medium, ukurannya 20, line height-nya 150%. Oke, kita ikuti saja. Di text style dulu, Inter medium, ini teksnya 20, ini line height-nya 150. Oke, sama. Kemudian setelah itu kita masukkan page menu, tambah lagi teksnya atau bisa kita duplicate dari sini biar sama stylenya ya. Ctrl D atau Command D, kan Shift lalu kita geser, pindahkan ke sini, kita ubah page, kemudian Command D, duplicate lagi, sesuaikan ukurannya 48, kita sesuaikan ukurannya 48. Teman-teman kalau mau melihat ukuran, tekan aja option ya. Option tekan lalu diarahkan ke elemen, ke objeknya. Nah, jadi tahu ukurannya. Terus kita duplicate lagi, geser, nanti akan menyesuaikan sampai 48, ukurannya sama. Kemudian setelah itu membuat button. Membuat button menggunakan auto layout. Nah, bagaimana cara menggunakan auto layout? Pertama, kita bikin dulu teksnya dengan cara duplicate dari sini. Kemudian kita ubah dulu jadi button. Lalu klik kanan, kita lihat add auto layout atau shift A. Nah, ini akan menjadi auto layout. Terus kita sesuaikan paddingnya dengan yang di sini. Padding kiri, padding kanan, padding bawah, padding atas. Nah, padding kiri, padding kanan yang mana? Kita coba individual paddingkan. Ini klik ini, padding kanan 24, padding kiri 24, padding atas dan bawah itu 14. Padding kanan dan kiri 24, masukkan 24, bawah atas 14. Oke, enter. Kita masukkan fill. Warna fill-nya adalah hitam ya. Warnanya, klik dulu objeknya, kemudian pilih plus di fill. Nah, kemudian kita ubah kode warnanya menjadi 00 atau teman-teman bisa geser sampai ke sini sampai hitam ya, sampai kodenya 00. Terus kita ubah warna teksnya menjadi putih ya. Atau tambahkan kode F, karena kode putih itu F, lalu enter saja, langsung putih warnanya. Di sini ada border radiusnya 8. Nah, kemudian kita ubah, tambahkan border radius 8, enter. Kita ubah nama elemennya menjadi button.
Kemudian setelah itu di sini ada efek textile, detailnya, positionnya 0, X-nya Y, blurnya 2, ini bisa kita ikuti. Colornya hitam dan opacity-nya 8. Kita pilih efek, klik tambah 0, ininya Y-nya 1, blurnya 2, colornya bener 0, ini 5. Nah, ini sudah sesuai, kita menggunakan drop shadow. Misalnya auto tuh seperti apa? Nah, kita bikin dulu, bungkus dulu di sini. Kita pilih semua objeknya, kemudian Shift A shortcutnya, sesuaikan jaraknya tadi 48 ya, 8. Nah, ini kita bisa rename menjadi item. Misalnya ketika teman-teman mau menambahkan menu page yang baru, misalnya di sini page. Nah, ini otomatis masuk mana kita tempatkan gitu ya, si objek ini. Jadi si layoutnya tuh otomatis ya, menyesuaikan jadi lebih panjang gitu karena ada penambahan item. Berbeda kalau tidak menggunakan auto layout. Misalnya kita hapus auto layoutnya ya, kita coba remove auto layout. Ketika kita masukkan komponen baru ke sini, nah ini tidak otomatis layoutnya berubah gitu. Nih, jadi kita harus menyesuaikan lagi gitu ya. Nah, itulah kemudahan dalam membuat auto layout. Sederhananya seperti itu. Oke, kita hapus, sesuaikan. Bungkus dulu, ini kita ubah menjadi navigation. Jadi kalau teman-teman udah mengenal mudahnya auto layout, pasti kesananya menggunakan auto layout itu karena sangat memudahkan. Di dalam navigation ini ada jarak ya antara section navigation ke luar, ke frame ini. Jaraknya itu biasanya diukur berdasarkan kelipatan 8. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan padding, mau menggunakan margin, ukuran jarak antar elemen, sebisa mungkin menggunakan kelipatan 8. Kenapa? Karena untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat ya. Jadi kalau kelipatan 8, 8 tambah 8, 16 gitu kan. 16 tambah 8, 24, 24 tambah 8, 32. Jadi sangat memudahkan daripada teman-teman membuat kelipatan yang ganjil misalnya gitu. Jadi itu susah diingat. Atau kelipatan yang ngacak. Atau misalnya tidak berkelipatan. 1, 2, 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Jadi kan sebetulnya tidak konsisten nanti gitu kan. Nanti akan membuat desain teman-teman seperti tidak konsisten dan tidak rapi. 80 di kanan, kemudian ini menggunakan 56. Lalu kita geser ke dirapihkan dulu, sesuaikan dengan konten. Nah, inilah kemudahan menggunakan auto layout ya. Ketika geser-geser tuh aduh enak banget lah gitu. Jadi sudah sesuai. Oke, kita buat section hero dulu. Masukkan teksnya, samain aja landing page. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Inter bold 64 atau letter spacing negatif 2%. Kemudian negatif 2%. Oke, kita posisikan. Kemudian kita tambahkan subheadingnya. Lalu kita lihat dulu si stylenya, kita di tag dulu. Inter regular 24, si fill-nya 75% opacity. Nah, kemudian kita bikin button, bisa copy dari sini, copy, kita simpan. Copy itu ada dua shortcut. Pastenya pertama kita copy dulu, Ctrl C, klik buttonnya. Ini kita pengen ngopi di bawahnya elemen ini nih. Kalau copy Command V paste begini, nanti akan di atas nih posisinya. Tapi kalau kita copy dengan cara kita pengennya kan berdekatan dengan elemen ini, tinggal menggunakan Command Shift V atau Ctrl Shift V. Nah, ini posisinya sudah di sini. Jadi gampang. Nah, kemudian kita sesuaikan font size-nya 24, kita pakai 24. Nah, 32 sama 20. Sesuaikan padding-nya. Ini 32 dan 20. Sip, radiusnya sama ya. Shadow-nya juga sama. Ntar kita cek detail dulu shadow-nya apakah sama. Sip, sama. Nah, lalu kita bungkus menjadi auto layout. Select semua objek, Shift A. Jadi ini kita gabungin dulu landing page dan subheading ini digabungin, auto layout lagi. Seperti ini kita kasih nama tadi page title. Kemudian ini dikasih nama copy. Nah, ini jaraknya antar elemen ini berapa? Bisa kita lihat di sini.
Nah, ini jaraknya di sini 24, kita samain 24. Oke. Nah, itu sesuaikan 40. Oke. Lalu kemudian kita melihat width-nya berapa? 84. Width-nya ada 844. Nah, otomatis ketika kita menggunakan auto layout, si panjangnya ini juga otomatis menyesuaikan ya. Karena apa? Karena pengaturan layout-nya auto height, mengikuti elemen luarnya. Kemudian kita lihat jarak antar section, ini 48, ini 80 harusnya. Ini 48, kita geser menjadi 48. Kalau gesernya pengen cepat, kelipatan 10 ya. Tekan shift A lalu geser row ke bawah. Ininya 80. Sip. Lalu kita akan memasukkan hero image. Kita akan menggunakan rectangle. Karena biasanya saya menggunakan rectangle ya kalau untuk image gitu ya. Masukkan rectangle-nya ke sini. Ini teman-teman bisa mengambil image dari pixel atau unplace. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa klik sini action-nya untuk pencarian lalu ke plugin. Nah, teman-teman tinggal search aja plugin unplace ya. Nah, sudah ada nih. Unplace, tinggal diklik lalu klik run. Ya, teman-teman tinggal cari aja mana image yang cocok ya untuk dipasang di sini. Coba pakai ini deh. Kita tinggal klik aja si image-nya, nanti langsung tempel di sini. Pada saat posisi objeknya terselect ya. Oke, image sudah dapat, kita close dulu. Kita sesuaikan marginnya 80. Kemudian margin kanan juga 80, kita geser. Nah, merubah angka ini tinggal digeser aja pakai row di keyboard ya. Kalau mau nambahkan ke atas, kalau mengurangi ke bawah. Kemudian pakai radius biasa 8 radiusnya. Nah, kalau dirasa teman-teman image-nya nih harusnya agak-agak di tengah nih, nggak kelihatan nih orangnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengubahnya di sini. Klik di sini image-nya, kemudian pilih crop. Nanti biar bisa teman-teman mereposisi ya, memposisikan fotonya. Pilih crop, kemudian nih tinggal geser-geser aja sambil tekan shift ya, biar tidak berubah posisinya. Nah, tinggal geser aja, sesuaikan sampai sini. Oke, tinggal close, sudah selesai. Simple, mudah kan? Ini sudah selesai. Kita hubungkan menggunakan auto layout. Kita kasih nama section hero. Oke, kita lanjut membuat section yang lainnya. Sebenarnya yang lainnya itu sama ya, teman-teman. Cara tekniknya itu sama. Masukkan section heading, lalu sesuaikan filenya. Ketik aja auto. Ininya negatif 2% line height-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan image. Yang pertama kita pasang dulu si rectangle-nya. Lalu kita masukkan subheading. Oke, kita sesuaikan dengan ini. Intermedium 24 150%. Ininya 0, letter spacingnya 0. Oke. Kemudian kita duplicate, membuat body text. Body text. Oke, kita sesuaikan interregular 24 150. Teksnya ambil aja ya kode warnanya dari sini. Kita masukkan ke sini, copy, auto layout kan. Shift A lagi, subheading dengan body text, auto layout. Dan kita ubah, copy, jarak antar elemennya jadi 4. Kemudian jarak antar elemen ini 24. Kita ubah menjadi card ya. Namanya ini karena nama elemennya ini adalah card. Lalu kita ubah jaraknya 24. Setelah selesai, tinggal di copy, duplicate ya yang ini. Duplicate juga sama, Ctrl D. Lalu kita pilih ketiga card ini untuk dijadikan auto layout supaya rapi. Kita sesuaikan secara width-nya. Sini geser, tarik yang paling ujung, lalu digeser, sesuaikan. Ini sudah 80 ya. Ini kan kontennya nggak kelihatan tuh karena kepanjangan ya. Nah, ini kita sesuaikan, klik ininya lalu enter biar kepilih semuanya. Nah, lalu ini menjadi fill container. Pilih aja fill container, nanti akan menyesuaikan. Nah, itulah mudahnya menggunakan auto layout. Jadi tinggal di klik aja, udah sesuai ukurannya. Ubah dulu ya, ini section
card gitu ya. Ini jaraknya menjadi 32. Nah, lalu kita bisa melihat bagaimana caranya supaya image-nya ini juga sama ya dengan yang ini. Sama konsepnya kayak tadi. Dibikin ininya fill container. Kita pilih image-nya bareng-bareng ketiganya ini dengan cara Command dan Shift tekan. Lalu kita pilih tiga-tiganya. Nah, sama terus di fill container kan. Nah, sudah selesai. Lalu kita tambahkan, masuk lagi ke Unplace. Misalnya ini masukkan satu, Shift close. Kita sudah memasukkan image ya. Select tiganya. Kemudian kita ubah radiusnya 8. Kemudian kita ini jadikan auto layout. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini juga sama sebenarnya, tinggal masukkan karena kan ukurannya sudah sama ya subheading ini. Copy subheadingnya, kemudian tekan di sini copy-nya. Ini juga kita copy aja karena sudah ada. Copy, tekan di bawahnya dengan Ctrl Shift V. Kita duplikat dengan cara Ctrl D. Nah, auto layout dulu. Kemudian tinggal duplikat bawahnya. Ctrl D. Nah, gampang kalau pakai auto layout ya. Sesuaikan jaraknya. Ini kan masih 4. Kita pilih dulu. Enter. Lalu kita ubah 8. Nah, terus kita atur jarak width-nya 516, ubah menjadi 516. Lalu kita tambahkan button, kita copy aja buttonnya, jangan bikin dari ulang, lama nanti. Bikin aja, copy, klik elemen, oke. Nah, kita sesuaikan si paddingnya 24, 12. 4, ininya 12. Sip, lalu kita duplicate, bikin button yang sampingnya tuh. Secondary button. Yang kedua, kita coba ubah dulu. Secondary button. Warnanya sama, nah tinggal kita ubah si colornya. Kita copy aja. Set. Oke, copy. Teksnya jangan lupa menjadi warna hitam. Masukkan 0, enter. Gabungkan menggunakan auto layout biar mudah juga. Buttons kita ubah 16. Kita gabungkan menjadi auto layout. Kasih nama left. Copy image dari sini. Copy. Nah, kita reposisikan image-nya 74, width-nya. Kemudian ini juga sama. Oke, kalau mau mentok sampai sini ya tinggal dipentokin aja menggunakan alignment position ini, align right ya. Tak, ya, mentok. Gabungkan auto layout, setir. Kita kasih nama section. Lalu kita sesuaikan komponennya ini menjadi fill container, ininya 48. Kemudian lanjut lagi ke bawah, kita panjangin dulu. Duplikat aja, duplikat set. Tinggal dibuang aja satu. Nah, gampang kan, udah menyesuaikan. Kemudian ya udah kita duplikat aja ke section yang di atas karena headingnya sama, kita geser. Teman-teman juga bisa membuat satu elemen di dalam auto layout ya, tanpa harus dibungkus dulu ya. Udah misalnya kita hapus karena tidak ada image di situ, mungkin ada image-nya ini nih, avatar. Kita hapus dulu yang ini. Dulu, lalu kita buat di sini ada avatarnya ya. Masukkan lagi rectangle tapi yang ellipse. Masukin, set di sini. Ellipse-nya masukin ke card ini ya. Kita biar sama. Tekan ini. Ukurannya sama. 4, 5 tadi. Oke. Lalu kita masukkan avatar. Plus aja. Avatar. Nah, oke, tinggal masukkan aja satu. Oke, sudah masuk. Close dulu. Lalu kita sesuaikan, ini ada name dan description-nya. Kita jadikan ini, si copy ini menjadi name and description. Sesuaikan aja stylenya. Small text, ini di tag dulu. Intermedium 16. Kemudian yang bawahnya itu, di tag dulu 16. Medium 16. Jarak antar elemen 2. Ini 2. Sip. Lalu kita reposisi
ini kan ke bawah ya auto layoutnya ya. Nah, vertikal ya. Kita buat secara horizontal karena di sini horizontal. Klik ini. Nah, terus disesuaikan si ininya biar ke tengah elemennya. Kemudian jaraknya kita sesuaikan jaraknya 16. Oke, 16. Lalu kita tambahkan teks di atasnya, kita copy aja. Lalu kita sesuaikan Inter 24 medium. Medium. Satu auto layout ya. Tinggal ditambahkan aja. Shift A, auto layoutnya vertikal. Terus kita lihat juga jaraknya 28. 28, kemudian si paddingnya berubah 32 menjadi 32. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan struk, karena ada struknya nih. Lalu kita bisa di tag ya. Kita copy aja colornya, gambarnya tinggal masukkan, tambah, copy aja. Oke, radiusnya 12. Satu sudah selesai, tinggal kita copy ke yang lainnya. Tinggal diduplikat aja. Nah, gampang, tinggal kita ubah sih kontennya. Section heading ini sudah selesai. Nah, kita tinggal masuk ke section heading yang ini. Copy aja section headingnya, tambahkan button. Ini button yang agak besar nih, yang sudah kita buat. Copy, kemudian tinggal pindahkan ke sini, paste, posisikan di kanan. Kemudian kita duplikat, kita ubah menjadi secondary, gabungkan dengan auto layout. Tidak lupa juga kita ubah si backgroundnya. Ambil aja, copy aja, copy, ininya menjadi hitam. Oke, sip, sudah jadi. Kita rename dulu buttons. Jadi auto layout. Nah, lalu kemudian di sini ada background kan? Nah, di auto layout juga bisa menambahkan background, teman-teman. Kita sesuaikan juga posisinya. Mentok ke sini biar backgroundnya mentok ya. Oke, ini 80, kiri kanan, atas bawah 80. Sip, lalu kita sesuaikan height-nya menjadi hard content biar menyesuaikan si konten. Kemudian kita lihat ini kok tidak sesuai. Nah, ini kita perlu sesuaikan juga. Height-nya juga hard content. Nah, kemudian ini posisikan si auto layout-nya menjadi horizontal. Lalu bagaimana caranya supaya si content section ini menjadi di sini? Tinggal diubah aja menjadi height jadi fill container. Nah, terus kita posisikan menjadi lebih rapi lagi dengan cara ini. Kemudian ditambahkan background ya. Ini copy aja kodenya, terus tambahkan fill, copy, udah selesai. Kita tinggal menambahkan footer ya. Kita masukkan site name. Tadi site name kan udah ada ya. Berarti kita copy aja yang di atas, copy, dan simpan di sini. Nah, kita akan menambahkan icon ini nih. Dari mana ini icon didapatkan? Teman-teman bisa mendapatkan icon ini dari plugin. Kemudian cari feather icons ya untuk mendapatkan icon ini ya. Nah, pilih aja feather icons, klik run. Nah, lalu kita cari Facebook seperti ini ya. Bermirip lah. Cari LinkedIn. Nah, yang ini. Kemudian YouTube, ada, dan Instagram. Lagi Instagram. Semua icon sudah ada, walaupun agak sedikit beda ya, nggak apa-apa. Ini bukan feather icons. Kemudian kita close pluginnya, kita reposisikan dulu. Lagi ya. Tarik frame, selection frame. Nah, ininya menjadi 40. Nah, si kontennya, iconnya ini diposisikan menjadi di tengah, horizontal dan align vertical. Nah, untuk merubah sama ya, nama file-nya sama, tinggal Command R atau Control R. Ini aja button icon.
rename. Nah, semuanya sama. Terus kita pakai auto layout, coba menjadi 8. Terus warnanya 8282. Untuk merubah semua icon, warna icon ini tinggal di selection color-nya teman-teman. Karena sama ya. Karena color-nya sama, tinggal di copy aja di sini tab. Oh, nanti akan berubah semua. Kita bungkus lagi menjadi layout. Kemudian kita membuat menu items. Kita buat dulu topik. Kalau kita lihat heading dengan page ini berbeda ya. Berbeda warna sih. Medium 16 hanya hitam. Kita duplicate. Nah, duplicate itu ada dua cara tadi ya, teman-teman. Bisa dengan Ctrl D atau tekan Option di keyboard. Kemudian, nah setelah muncul icon mouse 2 gini, tinggal ditahan terus geser aja mouse-nya. Gampang. Ini sudah terduplikat. Di cara cepatnya juga begitu ya. Kita bikin dulu auto layout-nya. Samain jaraknya 24. Oke, tinggal diduplikat aja yang ini. Ctrl D, Ctrl D. Ini kita duplicate, kita geser ke sini, duplicate lagi, kita gabungkan jadi auto layout, items, enter. Kita juga ubah dengan cara Command R, namanya items, rename. Kita gabungin menjadi satu kesatuan dengan auto layout. Ini section footer, save. Kita geser supaya 0, ini X-nya. Lalu kita geser komponennya ke sini. Lalu kita tambahkan padding kanan kiri 80, ini 48. Ininya itemnya, kemudian kita sesuaikan 18. Nya select dulu ininya menjadi 32. Kita sesuaikan ini 88. Oke, udah semuanya udah. Tinggal kita rapihkan aja, geser ke sini biar top 2S. Oke, ini kalau sudah merah gini berarti tandanya udah mentok ya. Jadi sangat gampang sekali teman-teman dan sangat cepat sekali, apalagi kita menggunakan auto layout ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan auto layout ini, kita gabungin aja menjadi satu kesatuan, biar kalau misalnya ada section baru di bawahnya, itu gampang sekali nanti kita menambahkannya ya. Gabungin dulu. Gabungin adalah ininya, kalau ininya mah enggak, si footer dan navigation bar-nya tidak. Karena itu nanti terpisah ya, elemen terpisah. Ini, sini pilih section heading, ini pilih juga, dipilih juga, yang ini sampai sini. Karena ini akan gabung ke footer ya. Kita auto layout kan, kita rename menjadi konten. Oke, itu adalah cara paling mudah dan simple ya untuk teman-teman ikuti meng-create ulang template yang sudah disediakan Figma. Mudah-mudahan bisa mengikuti teman-teman ya. Kalau kita lihat page yang lainnya sebetulnya sama ya. Jadi teman-teman tinggal di-explore aja. Color grid ini sebenarnya hampir sama dengan list ini. Tinggal ditambahkan aja. Ini saya kasih contoh aja bonusnya ya. Takut kelamaan nih videonya soalnya. Kita duplikat aja, duplicate section ini, lalu kita tambahkan kontennya dengan cara duplicate, akan lagi, duplicate lagi supaya jadi 6 ya. Nah ini kan jadi seperti ini ya, jadi mengecil gitu ya secara width-nya ya. Kalau pengen bawah ini teman-teman tetapkan dulu menjadi width ya. Kalau kita lihat di sini. Oke, kita pilih semuanya, kemudian kita sesuaikan 405 width. Nah, lalu sekarang klik cut list ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ini. Jadi sampai ke bawah ref. Nanti jadi cut. Nah, jadi seperti ini ikonnya. Dan ke bawah juga pen-nya ya. Bisa mengatur jarak antar pen ini dan ke bawahnya berapa. Dan mudah-mudahan ya video kali ini teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalnya ada feedback atau komen terkait pembelajaran ini, terkait tutorial ini, silakan teman-teman komen aja di bawah biar saya evaluasi gitu kan. Bagaimana cara saya menyampaikan atau membimbing teman-teman dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di next video teman-teman.